Shalom, selamat pagi. Saudara-saudara, mari kita beri waktu kita sejenak untuk bersaat teduh dan mendengarkan firman Tuhan. Kita awali dengan berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terpujilah Engkau sungguh mengasihi kami dengan memberi hari yang baik, hari yang sungguh luar biasa bagi kami. Bapa, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk beribadah, mendengarkan firman-Mu, sehingga dalam perjalanan hidup kami selalu seturut dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan, renungan bagi kita pada pagi hari ini adalah kitab Yakobus 1 ayat 27. Begini bunyi firman Tuhan. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudaraku yang terkasih, ibadah berasal dari kata abudah, yang artinya perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Tuhan. Dengan sukarela kita menghambakan diri kepada Allah. Ibadah itu terkait seerat-eratnya dengan semua kegiatan kita sebagai manusia kepada Allah. Ibadah itu adalah pelayanan kita kepada Allah. Dalam Roma 12 ayat 1, Paulus menerangkan bahwa ibadah sejati itu berhubungan dengan persembahan yang hidup. Tubuh kita adalah menjadi persembahan yang hidup, dan itulah ibadah yang sejati. Maka ibadah sejati itu beriman sehari-hari, tidak hanya terbatas pada perayaan gereja saja. Tidak hanya bernyanyi, berdoa, mendengar firman. Tetapi ibadah memiliki makna yang lebih luas, yaitu sikap hidup selaku pelayan Tuhan yang mencakup tabiat, mencakup perbuatan, karakter, dan pola pikir yang ditujukan secara utuh, nyata oleh orang percaya di dalam dunia ini. Jadi ibadah itu tidak hanya bersekutu, berkumpul di gereja, bernyanyi, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, tetapi ibadah itu dilakukan dalam tindakan nyata setiap hari, sehari-hari, dalam setiap saat. Tindakan nyata itu berbuat kasih, melakukan kasih. Yakobus mengatakan, menolong, memperhatikan anak-anak yatim piatu, janda-janda dalam kesusahannya. Seluruh hidup kita, baik ucapan kita, baik pola pikir kita, harus benar-benar menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Itulah ibadah kita. Saudaraku, bercermin dalam Amos 5 ayat 21, Allah membenci, Allah menghinakan perayaan Israel. Walaupun ribuan orang berkumpul, walaupun banyak persembahan, domba-domba, ternak-ternak, ribuan dipersembahkan. Tapi Allah membenci dan menghinakan. Kenapa? Karena mereka berkumpul beribadah, tapi mereka lupa terhadap orang-orang lemah. Bahkan
mereka menindas orang-orang lemah. Mereka berlaku tidak adil. Mereka tercemar, melakukan hidup yang cemar. Maka Allah tidak menyukai ibadah mereka. Maka Allah juga akan membenci pujian kita, nyanyian kita, jika kita tidak memperhatikan orang-orang lemah seperti yatim piatu, janda-janda. Kalau kita tidak menegakkan dan hidup dalam keadilan, Tuhan juga tidak senang dengan nyanyian pujian kita. Karena kehidupan kita sehari, tindakan kita, perbuatan, ucapan kita, itulah ibadah kita. Saudara yang terkasih, sikap, ucapan, dan perbuatan, mari kita buat menjadi benar-benar ibadah di hadapan Tuhan Allah. Mari kita hidup dalam kasih, peduli terhadap orang-orang lemah, dan kita harus berjuang dan ikut berperan menegakkan keadilan bagi orang banyak, bagi sekitar kita. Sebab apa yang kamu lakukan kepada orang lemah sama dengan berbuat kepada Allah. Allah mengidentikan dirinya dengan orang lemah. Kalau kita berbuat baik kepada orang lemah, maka itu sama dengan berbuat kepada Allah. Itu menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah. Dan itulah ibadah kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan Allah atas firman-Mu yang kami dengarkan. Engkau mengajar kami agar hidup kami, baik ucapan, pikiran, perbuatan kami, menjadi ibadah yang sejati kepadamu. Ajarlah kami untuk selalu taat melakukan firman-Mu. Ajar kami untuk selalu peduli dengan orang-orang lemah, mengasihi mereka seperti anak-anak yatim piatu, janda-janda yang mengalami kesusahan. Biarlah Tuhan, kehidupan kami sehari-hari benar-benar menjadi ibadah kami kepadamu. Biarlah seluruh tubuh kami, apa yang kami miliki, menjadi ibadah sejati kami kepadamu. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang mengajar kami dengan firman-Mu, agar kami menjadi orang-orang yang taat kepadamu. Biarlah dalam aktivitas pekerjaan kami lakukan sesuai dengan firman-Mu dan benar-benar menjadi ibadah di hadapan Allah. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, agar tetap hidup damai sejahtera yang daripada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat beraktivitas.